pasti pernah mendengar kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Pasti paling tidak baru saja kita dengar kisah tentang orang Samaria yang baik hati dari Injil Lukas tadi yang dibacakan. Kita akan berusaha melihat bagaimana latar belakang kisah ini. Coba kita mundur ke 2000 tahun yang lalu, ketika Kristus itu memberikan perumpamaan saat ia berusaha menjawab pertanyaan dari ahli Taurat tadi. Kisahnya adalah kira-kira seperti yang kita dengar tadi, bahwa suatu hari itu ada seorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, dan jalan itu panjangnya sekitar 27 km, cukup panjang, dan melewati padang gurun, ada bukit-bukit karang. Jalan yang sepi itu sangat bahaya karena memang merupakan tempat yang dianggap cocok oleh para perampok untuk mencari mangsa. Ketika melewati tempat yang sepi, para perampok menyerbu orang yang dikisahkan dalam Injil tadi, merampoknya habis-habisan, lalu memukulnya dan meninggalkannya setengah mati. Jika tidak ada yang menolongnya, mungkin orang itu akan mati. Dikisahkan pula tadi ada seorang imam yang turun dari Yerusalem melewati jalan itu. Ia melihat orang itu tergeletak di pinggir jalan, tapi ia justru melewatinya. Ia tidak berupaya menolong dan justru menjauhinya. Dan ada juga seorang Lewi yang kebetulan berjalan melewati jalan itu. Sama, ia hanya melihat orang yang menjadi korban perampokan itu, tapi hanya melewatinya dari seberang jalan. Dua orang ini, ada imam dan kaum Lewi, ataupun para imam dan kaum Lewi adalah tokoh-tokoh penting dalam agama Yahudi, yang dapat dipastikan itu mereka tahu hukum kasih kepada sesama. Seperti tadi ahli Taurat kan tahu hukum untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, lalu mengasihi sesama seperti diri sendiri, dia tahu. Tapi kenapa mereka tidak mau menolong orang yang menjadi korban perampokan itu? Saudari-saudara, para imam ini bertugas untuk memimpin ibadah dan mempersembahkan kurban, sedangkan orang Lewi bertugas mempersiapkan semua yang diperlukan untuk keperluan ibadah. Sebagai orang yang punya peran penting dalam ibadah, para imam dan orang Lewi ini harus menjaga diri agar tetap tahir. Artinya, secara ritual ia harus bersih. Untuk itu mereka tidak boleh menyentuh hal-hal yang dapat membuatnya najis. Mungkin ya, imam dan juga orang Lewi itu mengira orang yang sudah tergeletak di pinggir jalan itu sudah mati. Nah, menurut hukum Taurat, orang yang menyentuh mayat sengaja atau tidak itu dianggap najis selama 7 hari. Nah, setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur orang itu najis 7 hari lamanya. Ada di kitab Bilangan bab 19 ayat 16. Imam dan juga orang Lewi itu tidak mau mendekati apalagi menolong orang itu karena tidak mau menjadi najis. Jika menyentuh mayat, mereka harus kemudian membersihkan diri dan tidak diperbolehkan melayani sebelum mereka itu tahir. Nah, kisah kemudian berlanjut ketika ada seorang Samaria melewati jalan itu. Nah, bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang asing pada waktu itu disebutnya. Dan orang Yahudi enggak menganggap mereka sebagai sesama. Karena bagi orang Yahudi, sesama adalah orang-orang yang termasuk bangsa mereka sendiri. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu rendah. Dan orang Yahudi menganggap diri mereka terlalu tinggi untuk bergaul dengan mereka. Justru ketika orang Samaria itu melihat korban perampokan, hati orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan, lalu mendekatinya, menyirami luka-lukanya dengan minyak dan anggur, lalu membalutnya. Tidak cukup di situ, orang Samaria itu menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, sementara ia berjalan menuntun orang yang terluka itu ketika diangkut ke atas keledai. Maka ada pengorbanan di situ dari orang Samaria.
Dia menyempatkan diri menolong, membalut luka, membersihkan, menaikkan ke keledai. Dia sendiri yang berjalan menuntun keledai itu. Ada pengorbanan dari Samaria, orang Samaria itu. Orang Samaria itu membawa korban perampokan itu kemudian ke tempat penginapan dan juga merawatnya. Masih ada tindakan lanjutan, tidak sekedar kemudian menuntun keledai, membawa orang itu, tapi juga berusaha merawat di penginapan. Berlanjut di penginapan itu pun dia melakukan perawatan, walaupun tidak diceritakan bagaimana caranya. Lalu keesokan harinya, karena ia harus pergi, orang Samaria itu meninggalkan korban itu di penginapan, tapi ia meminta pemilik penginapan merawat orang itu. Ia mengusahakan kesembuhan orang itu walaupun tidak menanganinya sendiri. Maka untuk keperluan perawatan, orang Samaria itu memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan sebagai ganti biaya perawatan. Ia pun berjanji bila biaya yang dikeluarkan itu, yaitu lebih daripada 2 dinar itu nggak cukup, itu akan dibayarkan kembali. Ini menunjukkan bahwa orang Samaria itu membawa orang yang ditolongnya ke penginapan di tempat ia biasa menginap, dan itu tanda belas kasih dari orang Samaria yang baik hati itu. Dari kisah ini, saudari-saudara, anak-anak sekalian, kita dapat mengambil makna bahwasanya kemudian tadi Kristus setelah menyampaikan perumpamaan bertanya kepada ahli Taurat, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ada 3 pilihan tadi kan, ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Jelas yang pantas disebut sesama adalah orang Samaria. Tapi ahli Taurat itu tidak menyebut secara terus terang bahwa orang Samaria itu yang disebut sesama yang baik hati. Ia hanya mengatakan demikian, sesama dari orang yang dirampok itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Masih ada semacam permusuhan orang Yahudi kepada Samaria. Mereka nggak terima orang Samaria, maka nggak disebut orang Samaria itu yang sebenarnya menjadi sesama bagi yang menderita. Dia mengatakan ya orang yang menolong sesamanya itu yang disebut orang yang mau memperhatikan sesama yang menderita. Nah itu kan seperti tadi. Saudara-saudari sekalian, yang lebih penting di sini adalah bukanlah siapakah sesamaku manusia, melainkan bagaimana kita dapat menjadi sesama bagi orang lain. Menjadi sesama bagi orang lain berarti menunjukkan belas kasihan, mau peduli. Kita ingat akan Ardas, mau semakin mengasihi, semakin peduli. Penghormatan kepada martabat manusia. Manusia yang bermartabat ciptaan Allah itu berusaha dihormati. Entah itu dia manusia yang mungkin punya kekurangan, kelemahan, manusia yang secara sosial tersingkirkan, itu berusaha dihormati. Dan orang Samaria itu menjadi teladan untuk berbelas kasih. Ia memberikan pertolongan kepada orang yang menjadi korban perampokan. Ia menolong orang itu sampai tuntas, mulai dari membersihkan luka sampai meminta pemilik penginapan merawatnya. Tapi semua itu didasari oleh hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Tidak ada pamrih dalam dirinya. Ia mau berkorban semata-mata demi kebaikan atau kesembuhan orang yang menderita. Dia justru rugi. Dia justru berkorban, ada tenaga, ada harta, ada materi. Tetapi itulah menunjukkan orang Samaria yang mau berbelas kasih, mau peduli, mau mengasihi sesamanya yang butuh pertolongan dan menderita. Nah, dari kisah ini saudara-saudari, kalau kita sering mendengar kisah orang Samaria yang baik hati, kemudian saya berpikir dapat diganti ya. Kisah orang Samaria yang baik hati diganti dengan kisah orang Katolik yang baik hati. Kita sebagai orang Katolik berusaha menjadi orang yang baik hati. Baik hati itu banyak caranya, yaitu tadi untuk semakin mengasihi, semakin peduli kepada sesama orang-orang yang memang membutuhkan bantuan serta pertolongan. Kita upayakan itu untuk menjadi orang Katolik yang baik hati. Kita membuat kisah kita masing-masing dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam lingkungan. Kalau kita mampu melakukan itu, moga-moga kita juga mampu melaksanakan sabda Tuhan, dan maka kita menjadi seperti sabda tadi, mengasihi sesama seperti diri sendiri.
yaitu seperti orang Samaria tadi, mengasihi sesama seperti dia sendiri ya. Kalau dia luka pasti dia berusaha mengobati diri sendiri, berusaha supaya sembuh. Ketika dia melihat sesamanya, dia melihat seperti dirinya sendiri, juga berusaha untuk merawatnya, menyembuhkannya. Itu kiranya yang dapat kita renungkan saudari-saudara di minggu biasa ke-15 ini tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Semoga kita mampu menjadi orang Katolik yang baik hati pada zaman sekarang ini, dan di tahun penghormatan martabat manusia ini kita juga mampu untuk semakin menghormati martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang baik adanya. Semuanya itu baik mereka yang normal maupun saudara-saudara kita yang disabel ataupun difabel, yang memang mereka itu ciptaan Allah yang tentu Allah punya kehendak untuk menghadirkan mereka di bumi ini. Kita senantiasa mohon kepada Roh Kudus agar mampu untuk melaksanakan sabda Allah dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudari, sekarang mari kita